Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bertemu lagi kita pada mata pelajaran geografi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengertian dan ruang lingkup geografi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai konsep esensial geografi. Berbicara mengenai konsep esensial geografi, tentu kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian konsep ataupun konsep esensial geografi. Konsep geografi yaitu adalah istilah-istilah atau suatu istilah-istilah yang mengandung makna geografi di dalamnya. Sama dengan konsep matematika, kalau konsep matematika adalah istilah-istilah yang mengandung makna-makna matematika di dalamnya. Contohnya misalnya istilah yang mengandung makna matematika misalnya adalah pertambahan, perkalian, pengurangan, pembagian, dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau konsep geografi adalah istilah-istilah yang mengandung makna geografi. Ikatan Geografi Indonesia telah membagi 10 konsep geografi pada seminar Lokakarya Semarang tahun 1988. Nah, apa aja konsep esensial yang 10 itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama, konsep esensial geografi ada namanya konsep lokasi. Yang kedua, ada konsep jarak. Yang ketiga, ada namanya konsep keterjangkauan. Yang keempat, ada konsep morfologi. Yang kelima, ada konsep pola. Yang keenam, ada konsep aglomerasi. Yang ketujuh, ada konsep nilai guna. Yang ke-8 ada konsep diferensiasi area. Yang ke-9 ada konsep interaksi dan interdependensi. Dan yang terakhir ada namanya konsep keterkaitan keruangan. 10 konsep ini mempunyai makna dan sangat erat kaitannya dengan pembelajaran geografi. Yang pertama yang akan kita bahas adalah konsep lokasi. Konsep lokasi adalah konsep yang membahas tentang letak atau posisi spasial dari objek tertentu di permukaan bumi. Secara umum, lokasi terbagi menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut adalah letak atau tempat yang dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Lokasi absolut keadaannya tetap, artinya tidak bisa berubah, karena berpedoman pada garis astronomis bumi. Sedangkan lokasi relatif adalah letak atau tempat yang dilihat dari daerah lain di sekitarnya. Lokasi relatif dapat berganti-ganti atau berubah sesuai dengan objek yang ada di sekitarnya. Nah, berikut adalah contoh konsep lokasi absolut, yaitu letak astronomis Indonesia yang berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ini merupakan lokasi atau posisi yang sangat absolut. Kenapa seperti itu? Karena tidak pernah berubah. Nah, kalau contoh dari lokasi relatif, yaitu lokasi geografis negara Indonesia yang terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta benua Asia dan benua Australia. Jadi lokasi relatif ini posisinya bisa berubah tergantung pada objek yang ada di sekitarnya. Nah, di sini bisa contoh lain misalnya rumah Ananda terletak di dekat stasiun kereta api misalnya. Nah, itu letaknya bisa berubah. Nah, bagaimana kalau dibangun misalnya yang lebih dekat rumah sakit ke rumah Ananda? Jadi rumah Ananda sekarang berada di dekat rumah sakit, artinya posisi atau letak relatif ini adalah letak yang bisa berubah sesuai dengan objek yang ada di dekatnya. Oke, kita lanjut. Konsep yang kedua itu namanya konsep jarak. Jarak ini adalah ukuran posisi suatu objek dengan objek lainnya di permukaan bumi. Dalam geografi ada dua jenis jarak, yaitu jarak absolut dan jarak relatif. Jarak absolut adalah jarak yang diukur dengan satuan panjang, contohnya kilometer, meter, sentimeter, dan lain-lain sebagainya. Jarak relatif adalah jarak yang diukur dengan satuan waktu, contohnya detik, menit, jam. Nah, sama dengan lokasi tadi, jarak absolut juga jaraknya tetap, artinya tidak bisa berubah. Sedangkan jarak relatif
dia juga bisa berganti-ganti atau berubah-ubah. Mari kita lihat contoh dari konsep jarak ini. Contoh jarak absolut misalnya, jarak Jakarta ke Malang adalah 500 km. Nah, ini merupakan jarak absolut antara Jakarta dan Malang. Kemudian jarak relatif, jarak Jakarta dan Malang dengan pesawat kita tempuh selama 1,5 jam. Apakah bisa berubah? Tentu bisa berubah. Jadi, misalnya terjadi cuaca buruk, mungkin pesawatnya akan mendarat lebih lama, misalnya 2 jam. Itu namanya adalah jarak relatif. Konsep selanjutnya yaitu adalah konsep keterjangkauan. Konsep keterjangkauan ini mengacu pada kemudahan untuk mencapai suatu objek yang dipengaruhi oleh kondisi geografis suatu wilayah. Contohnya di sini, dari Jakarta akan lebih mudah menjangkau Kota Padang daripada Kepulauan Mentawai. Konsep keterjangkauan biasanya juga dinamakan dengan konsep aksesibilitas. Kenapa seperti itu? Karena konsep keterjangkauan sangat erat hubungannya dengan akses dan sarana dan prasarana. Misalnya di sini, dari Jakarta akan lebih mudah menjangkau Kota Padang daripada Kepulauan Mentawai. Kenapa? Karena Kota Padang dia sudah memiliki bandara dan akses-akses lainnya yang memudahkan masyarakat dari Jakarta untuk ke Padang. Sedangkan di Mentawai tidak ada bandara. Nah, makanya dari Jakarta itu lebih mudah menjangkau Kota Padang daripada Mentawai. Selanjutnya ada namanya konsep morfologi. Seperti kita ketahui, morfologi itu adalah bentuk permukaan. Nah, jadi konsep morfologi adalah konsep yang berkaitan erat dengan bentuk permukaan bumi. Secara keseluruhan, misalnya dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, lembah, dan sebagainya. Contohnya di sini, Dieng merupakan daerah dataran tinggi di Jawa Tengah. Itu menunjukkan ada bentuk permukaan bumi di sini, yaitu Dieng ini merupakan dataran tinggi. Oke, selanjutnya konsep pola. Konsep pola ini adalah susunan atau bentuk struktur dari persebaran fenomena atau kejadian di permukaan bumi, baik pola yang disebabkan oleh gejala alam maupun pola yang disebabkan oleh gejala sosial. Nah, contohnya di sini adalah pemukiman penduduk yang berada di sekitar aliran sungai. Biasanya polanya itu adalah memanjang ya. Nah, ini artinya adalah kalau pemukiman tentu adalah pola yang disebabkan oleh aktivitas atau gejala sosial. Nah, kalau yang disebabkan oleh gejala alam apa polanya? Nah, misalnya adalah pola aliran sungai. Pola aliran sungai itu kan terbentuk secara alamiah. Nah, itu adalah contoh konsep pola yang disebabkan oleh alam. Selanjutnya, konsep aglomerasi. Konsep aglomerasi ini adalah atau erat kaitannya dengan pengelompokan suatu objek di permukaan bumi. Nah, adanya suatu fenomena yang melompok menjadi satu bentuk atau satu struktur. Nah, contohnya di sini adalah Tangerang merupakan daerah kawasan industri yang dikenal dengan sebutan kota 1000 pabrik. Kenapa? Karena di Tangerang ini banyak pabrik, maka daerah Tangerang dikelompokkan menjadi kawasan 1000 pabrik. Selanjutnya, konsep nilai guna. Konsep nilai guna itu adalah konsep yang berkaitan dengan nilai guna suatu wilayah yang dapat dikembangkan menjadi potensi yang menunjang perkembangan suatu wilayah tersebut. Contohnya di sini, dataran aluvial dimanfaatkan untuk daerah pertanian karena tanahnya subur. Nah, ini setiap wilayah itu atau setiap wilayah di permukaan bumi itu mempunyai nilai guna tersendiri. Contohnya kebun teh. Kebun teh untuk kita yang berada di kota itu gunanya adalah untuk sarana tempat rekreasi. Sedangkan untuk masyarakat desa, kebun teh adalah untuk tempat mencari mata pencaharian. Jadi setiap tempat itu ada nilai gunanya masing-masing. Selanjutnya, konsep interaksi dan interdependensi. Nah, konsep ini membahas mengenai keterkaitan dan ketergantungan satu daerah dengan daerah lainnya untuk saling memenuhi kebutuhannya. Contohnya di sini, pasar di kota membutuhkan pasokan bahan mentah seperti sayuran dan buah-buahan dari desa. Jadi antara kota dan desa itu mempunyai hubungan ketergantungan atau mempunyai hubungan timbal balik atau hubungan saling berkaitan. Selanjutnya adalah konsep diferensiasi area.
Konsep ini membahas mengenai dua wilayah untuk menunjukkan adanya perbedaan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Karena setiap wilayah pasti memiliki karakteristik khas masing-masing. Jadi konsep diferensiasi area ini adalah membandingkan dua wilayah. Nah, kita lihat contohnya di sini misalnya konsep diferensiasi area, misalnya antara wilayah Bandung itu merupakan wilayah dataran tinggi yang dingin, sedangkan wilayah Jakarta merupakan daerah pesisir yang panas. Nah, itu kan merupakan perbedaan dua wilayah seperti itu ya. Nah, oke. Selanjutnya, konsep yang terakhir ada namanya konsep keterkaitan keruangan. Konsep keterkaitan keruangan itu mengatakan bahwa tingkat keterkaitan antara wilayah dan mendorong terjadinya interaksi sebab akibat antar wilayah. Misalnya di sini Jakarta sering digenangi banjir akibat hujan di daerah Bogor. Nah, jadi hujannya di daerah Bogor, kemudian terjadi banjirnya di Jakarta. Itu menunjukkan bahwa antara ruang di Jakarta dengan ruang di Bogor itu memiliki keterkaitan keruangan. Sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai konsep esensial geografi. Silakan jika Anda ingin bertanya, silakan Anda bertanya di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video berikutnya.